Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channelnya Geber Kicau, yang mana pada konten kesempatan hari ini, di konten ini saya akan membahas tentang pemilihan bahan jantan, lopet jantan, yang mana untuk lopet jantan perlu teman-teman ketahui harus memiliki bakat materi yang layak untuk diproses menjadi konslet. Di antaranya salah satu burungnya Pegter berdurasi 30 ataupun 40 sudah cukup lah untuk diproses. Walaupun teman-teman mempunyai burung lovebird atau mencari bahan, harus bermaterikan lovebird-nya jantannya Pegter. Gak apa-apa, misalkan burungnya masih banyak ngepak-ngepaknya ataupun durasi walaupun pendek lah, misalkan 10 atau 15 detik, itu bisa saja diproses, cuman waktunya agak lama teman-teman ya. Jadi untuk memprosesnya agak lama ya. Dan ada beberapa tahapan untuk menjadikan lovebird itu menjadi konslet. Di antaranya burung harus gacor. Gimana untuk menjadikan burung gacor? Kita perlu menaikkan antara emosi dan birahinya ya teman-teman. Jadi untuk lovebird jantan itu, untuk kegacornya itu diperlukan menaikkan emosi dan birahinya supaya si burung itu bisa gacor ya teman-teman. Pendongkraknya apa ya, misalkan kita pakai pakan dosisnya agak tinggi, boleh tinggi, atau agak tinggi juga boleh lah, yang tergantung teman-teman ya. Jadi perlu teman-teman ketahui juga, kita harus mendalami, memahami si bahan lovebird kita itu bisa nggak dijadikan burung gacoran kita tuh menjadi gacor. Dan bila mana burungnya itu cuman diem, kurang gairah, berarti burungnya itu kurang emosi dan kurang birahi ya teman-teman. Jadi teman-teman di rumah bisa mencoba dengan treatment penyinggelan ya, penyinggelan pagi-pagi. Rawatannya tuh bisa dijejer dulu, dijemur dulu sebentar. Nah, setelah kurang lebih dari 15 detik atau 15 menit ataupun 20 menit, itu bisa disingel ya. Maksudnya disingel tuh dipisahin dari kolonian ya, dari kolonian burungnya itu bisa dipisahin. Dan sembari ngopi kita pantau burung itu ya, bunyinya berapa kali, ngekeknya durasinya berapa detik. Kita tuh harus bisa memahami, mendalami ya teman-teman. Jadi ketika disendirikan ya, itu harus perlu pengamatan ya. Luangkanlah waktu sejenak. Oh, berarti burung kita tuh misalkan cocoknya dijemur dulu, terus nanti ditaruh di tempat yang teduh ya, jangan terlalu gelap dan jangan juga terlalu terang ya. Jadi yang teduh lah, di depan teras rumah, di atasnya ada gantungannya, atau di dalam rumah juga boleh. Jadi tergantung kondisi di sekitaran rumah teman-teman ya. Di mana misalkan tempatnya penuh banyak ya, itu bisa ditaruh, dititip di tetangga maupun di sekat-sekat juga boleh ya. Jadi sekat-sekat juga boleh untuk si bahan jantan ini. Dan pemilihan bahan ya dari jantan
menurut saya lebih suka dengan bodinya yang uh, burungnya tuh agak besar seperti lovebird yang satu ini ya. Jadi paruhnya juga agak agak tipis lah ya, tebal, kepalanya besar, bodinya besar. Jadi nanti di kala bunyi itu powernya atau volumenya itu kenceng ya, bila mana konsletannya tuh nggak nggak kehilangan ya. Biasanya kan kalau burung udah suaranya minor, udah ngayun, udah ini, itu suaranya makin tipis ya, makin tipis dan makin gak kedengaran aja nanti misalkan ini. Nah, untuk pemilihannya bagusnya itu menurut saya yang agak-agak besar lah ya, jangan terlalu yang kecil. Boleh lah, terserah kalian mau yang besar mau yang kecil juga nggak apa-apa, yang penting burungnya itu factor ya, factor. Kalau factor itu dominan kalau misalkan orang juga beraninya tinggi lah ya, mempunyai mental yang bagus. Jadi ketika kita proses tuh emosi dan birahinya itu cepet naik gitu ya, jadi cepet naik. Dan nantinya untuk bila mana sudah gacor minor, ketika dipasangin, dikasih pasangan untulan, begitu dilepas dari untulnya itu akan merasa kehilangan. Jadi tingkat stresnya itu lebih tinggi, jadi lebih cepat menurut saya ke konsletnya gitu. Jadi lebih cepat bisa dibuat konsletnya. Jadi buat teman-teman di rumah ya, bila mana ingin mempunyai burung konslet, usahakan kalau misalkan lobet jantan itu birahinya itu tetap di atas ya, maksudnya di atas tuh stabil ya, jangan sampai ada ngedropnya. Misalkan antara emosi dan birahinya itu tetap di atas. Bang, gimana misalkan burung saya itu udah gacor kok kesininya mengeriwik, itu berarti kemungkinan menurut saya itu eh, tarik birahi ya, emosinya kurang. Jadi teman-teman perlu menaikkan emosinya. Gimana untuk menaikkan emosinya? Caranya bisa di track dengan burung-burung lain. Kalau saya pribadi kan di track sama burung-burung lain, atau main ke rumah teman yang punya burung lovebird, saya gantang, rendeng, terus saya pisahin. Itu secara otomatis menaikkan emosinya juga, emosi dan birahinya juga. Nanti pas disimpan di rumah ya, kalau misalkan disendirikan itu bisa gacor ya, itu bisa gacor. Jadi buat teman-teman, bila burungnya kurang emosi, ngeriwik saja, itu bisa di track dengan burung-burung lainnya, yang burung-burungnya asing maksudnya gitu. Dan kalau misalkan tetap cara itu tidak ini juga ya, coba di track dengan betina ya, dengan betina barangkali kalau misalkan udah di track dengan betina, si burung itu birahinya keluar ya, keluar. Atau bisa juga dikasih balibu usianya yang masih muda dari dia gitu, mau dihajar atau di apa nggak apa-apa, misalkan sebentar nanti cabut lagi, masukin cabut lagi. Itu cara untuk menaikkan emosi burung kita ya, lebih ke arah birahi maupun ke arah konslet. Jadi teman-teman, kesimpulannya bila mana buat teman-teman ingin memilih bahan lovebird dari nol, itu menurut saya burungnya harus yang factor ya, yang factor. Walaupun durasinya pendek ya apa-apalah, nanti kalau misalnya seiringnya waktu mungkin bisa menjadi melar ya, bisa menjadi panjang ya. Jadi menurut saya seperti itulah. Oke teman-teman, silakan buat teman-teman yang belum subscribe terlebih dahulu. Jangan lupa like, comment, and share. Terima kasih yang sudah mengklik video ini.
Salam Kicau Mania.